wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Camat Kepung bersama staf, yang terhormat pendamping desa Kecamatan Kepung, yang terhormat Bapak Kepala Desa beserta perangkat, yang terhormat Ketua BPD beserta anggota, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Pertama-tama syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena pada sore hari ini kita bisa berkumpul di GOR Desa Barulan dalam rangka musyawarah desa penetapan anggaran pendapatan belanja desa tahun 2026. Mari kita syukuri dengan baca kata bersama Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya salam dan salam kita persilakan kepada kita Muhammad SAW. Dan jawab Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran semua undangan pada sore hari ini. Sebelum acara dimulai, perlu kami sampaikan susunan acara pada sore hari ini. Acara pertama pembukaan, acara kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara ketiga sambutan-sambutan, acara keempat penetapan APBDes tahun 2026 oleh Ketua BPD, acara terakhir menutup. Merupakan hal yang sangat penting bagi pemerintah desa karena APBDes merupakan acuan, merupakan panduan bagi desa untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan. Karena sangat pentingnya kegiatan ini, maka APBDes merupakan sebuah proses yang cukup panjang. Sampai sekarang musyawarah desa penetapan ini pun sebelum ditetapkan rancangan APBDes ini melalui sebuah proses asisten. Kita insya Allah nanti kalau sudah melalui proses itu dan BPD juga sudah membahas kalaupun ada bidang-bidang yang perlu mempelajari, sebenarnya itu dipelajari ini, tapi waktu kalau ada masukan-masukan masih dipersilakan agar betul-betul merupakan gambaran dan keinginan semua warga dan orang APBDes yang akan dilaksanakan tahun 2026 ini. Dan juga perlu diketahui kegiatan pembangunan tidak seperti tahun lalu karena adanya pembangunan proyek koperasi desa Merah Putih dan juga ada penyertaan modal untuk BUMDes sehingga nyaris terserap cukup banyak ke hari itu, sehingga yang dikelola desa untuk pembangunan fisik maupun pembangunan yang lain ini relatif menurun yang cukup signifikan. Pertama, Pak Camat saya sampaikan, saya juga terima kasih kepada tim yang menyusun kemarin malam Pak Hafiz diskusi bagian Pak Sekdes menyelesaikan rancangan APBD 2022. Karena kemarin ada perubahan, harus benar-benar fix. Saya nggak mau asal-asalan. Kalau saya mau memaparkan pada siapapun, saya pakai data yang akurat. Kalau hanya perkiraan itu saya nggak suka. Akhirnya saya Pak BPD itu saja. Jadi sebelum ditetapkan tadi pagi sampai siang, Pramudia dulu macam tadi desa memaparkan di ruangan desa besar ketua bapak sekretariat dan anggota Pak Haji. Jadi alhamdulillah ada pemaparan berbeda posnya kenapa dikurangi dampaknya ini, artinya pos-pos yang dulunya didanai oleh sumber pajak bagi hasil akhirnya bisa didapatkan desa memanfaatkan sumber lainnya terutama di tingkat desa. Artinya dari pemerintah desa mengolah, oh ini bisa didanai di jalur sumber yang alhamdulillah diuangnya bisa ketemu. Juga yang semula anggaran yang pakai dikurangi dari sakiti. Intinya nyantol di tengah jalan yang ada perubahan. Kita mau menyatu kades atau PA. Yang jelas pos akan saya sampaikan ke ketua dan anggota dan sekretaris. Alhamdulillah bisa menerima nanti apabila bidang-bidang yang saya sampaikan di bidang-bidang kamu nanti minimal kamu harus memaparkan duitmu FRI sisa piro
sing bener nanti supaya apa? Ada juga bisa memaparkan yang apa apa posisi itu sampai ini apa karena pelaku dan sampai jangan bingung itu makanya jelas tadi Pak Musdes akan kami lancar. Terima kasih dari tim yang sudah melaksanakan penulisan tadi malam sampai jam 20 terus tadi Pak Musdes sudah lancar terus akhirnya maraton akan betul dan akhirnya kami bisa dengan kuasa ya karena pada sini insya Allah akan datang bersama sebelum Bapak nanti tidak depan. Mudah-mudahan apa yang telah kita bahas pada sore hari ini nanti senantiasa dipegang kepada yang berkalinya selawat yang ketiga kalinya terima kasih atas waktunya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tadi sudah diawali oleh Pak Camat dan Pak Kades bahwasanya memang proses pembentukan APBDes ini cukup menguras tenaga, waktu, ditambah lagi karena ada pengurangan dana sehingga ada beberapa pos yang tidak bisa terdanai harus dicarikan ke pos-pos yang lain. Nah inilah yang sangat banyak menguras tenaga. Ya mungkin ada di salah satu desa yang lain yang mungkin masih belum terselesaikan, ya mungkin nontonnya bingung atau apa yang kita tidak tahu. Tapi alhamdulillah ya, untuk desa kita ini dari hasil rangka maraton dan setelah tadi siang setengah pagi tadi melaksanakan pramusdes ini alhamdulillah cukup detail dari bidang-bidang yang sebetulnya ini kurang ada didanai, ini sudah ada titik terang sehingga semuanya dapat didanai. Dan tadi juga disampaikan oleh bidang dua bahwa di masing-masing bidang semua aman bisa terdanai meskipun toh sebenarnya juga banyak yang dipangkas. Perkenankan saya untuk mengerjakan kegiatan di bidang 2. Kebetulan untuk bidang 2 di tahun 2025 jumlah anggarannya total 1.330.820.026 ya. Alhamdulillah. Adapun dari bidang 2 untuk sumber DDS non fisiknya ada 474.273.700 rupiah. Kemudian fisik ada 443.767.928. Sehingga kemudian yang berikutnya bersumber dari Silpa DDS untuk non fisik ada 1.208.481 dan untuk fisik 411.570.199 sehingga total sumber DDS baik fisik non fisik ada 941.628. Kemudian Silpa DDS ada 412.778.398. Dari pelaksanaan dari jumlah anggaran 1 juta mohon maaf kami ulangi, dari anggaran bidang 21.030.820.026 rupiah ini realisasi 1.244.452.946 sehingga ada 1.244.000
Silpa 86.367.80 rupiah. Adapun untuk rinciannya, yang pertama pelaksanaan sekolah orang tua hebat SPTH itu ada 4.500.000, ini alhamdulillah terrealisasi semua. Kemudian guru ngaji 50 kali 300 sejumlah 15 juta. Kemudian 100 orang kali 100.000. Kemudian bantuan lembaga 11 kali 1 juta sejumlah 36 juta rupiah, ini terlaksana semua. Alhamdulillah untuk guru ngaji ini sesuai, meskipun anggaran 2026 banyak pengurangan karena orientasi atau arah pembangunan mental ini sangat kental di bidang 2. Alhamdulillah untuk guru ngaji yang tahun 2025 ada 100, kita mengajukan 150 orang. Ini karena apa? Kenyataannya di lapangan udah iki wong santri kabeh. Terus kabeh gak guru ngaji. Akhirnya kancane oleh oleh pelongso. Aku yo mulang kae. Senajan mulang anake dhewe-dhewe. Alhamdulillah. Akhirnya kita tambah, mudah-mudahan mungkin disetujui. Selanjutnya PMT Posyandu. PMT Posyandu tahun 2025 dianggarkan 175.568.000. Ini merupakan kegiatan tiap bulan, tiap hari, juga sasarannya langsung ke masyarakat. Langsung ke masyarakat ini bagi balita yang stunting, juga ada hosting maupun dumil yang kek. Bidang 3 langsung saja akan menyampaikan sebagian dari anggaran yang telah kita lakukan di tahun 2025 dan rencana anggaran di 2026. Untuk Bapak Ketua KPD, saya mohon untuk di sini untuk berkenan kami menyampaikan anggaran yang sudah kita laksanakan di bidang 3. Dari anggaran dari bidang 3 itu semuanya melaksanakan dari dana desa, tidak ada dari dana yang lain, BPH atau tidak ada, tapi dari dana desa yang keseluruhan dari pengajuan di 2025 itu adalah 21 kegiatan. Di akhir 2025 ini 21 kegiatan yang bisa kita laksanakan karena adanya sesuatu yang lebih urgent yang harus diadakan PHK atau pengalian dari anggaran yang telah kita rencanakan. Dari 21 itu, dari 21 itu yang cair 15 anggaran, yang total kesemuanya keuangannya yang cair adalah 198.685.000. Terlaksana 187.147.80 rupiah, saldo 11.537.920 rupiah. Dan dari semuanya itu untuk 2025 itu semuanya dari sekian ada anggaran yang habis ataupun pas, dalam artian ya habis total, ada yang dari sisa, dan dari semuanya sisa itu adalah 11 juta, itu bukan dari semua anggaran, tapi ada anggaran-anggaran tertentu yang di sini memang harus ada sisa. Yang pertama dari Limas itu dari anggaran 500
5.425, terpakai 4.454, sisa 971.000 rupiah. Dari BBGR itu 3.300.000, terlaksana 3.125.000, sisa 175.000 rupiah. Dari kesenian yang kita anggarkan itu 10 kesenian, tapi ternyata kemarin hanya 8 yang terrealisasi karena dari 2 kesenian terus terang tidak mau menerima dan tidak mau hadir karena merasa bahwa keseniannya sudah tidak berjalan ataupun sudah tidak mau lagi untuk menerima tunjangan kesenian ini karena sudah memang tidak ada dan tiada. Jadi karena kita anggarkan kemarin 10 dari kesenian itu, kita bisa melaksanakan hanya 8 kesenian menjadi 8 juta dan anggaran 10 juta, sisa 2 juta. Dan selanjutnya kalau 25 berkaitan dengan satu anggaran yang perlu kita mengadakan adanya peningkatan kapasitas masyarakat. Yang adanya di situ kita butuhkan itu merawat jenazah. Ya untuk tahun 2026 ini kita tiadakan karena memang di samping dananya tidak terpotong. Di samping itu juga untuk meningkatkan kapasitas itu sudah sekali, saya pikir sudah cukup. Jadi dari bidang 3 untuk 2026 kita mengurangi dari peningkatan kapasitas itu merawat jenazah. Dalam satu pelaksanaan kemarin kapasitas perawatan jenazah yang diajukan dari 2025 kita menganggarkan uang 5 juta dan cair 5 juta, tapi kita laksanakan setelah dalam satu bentuk pengespijian itu 4.624.000, sisanya 376 rupiah. Dari DMK atau dari olahraga kepemudahan kita kemarin mengajukan 27.900.000 dan itu harus semua kita melaksanakan 25.068.000, sisa 2.832.000 rupiah. Untuk Qatar kita mengajukan 18 juta dalam satu bentuk pencairan. Setelah itu terlaksana. Qatar itu kenapa kok banyak sekali? Kalau mungkin hanya Qatar itu mungkin ini bukan dalam satu bentuk kegiatan, Pak. Kalau bentuk kegiatannya Qatar itu adalah sedikit, tapi ini dalam bentuk pembelian peralatan. Jadi yang digunakan untuk peralatan itu kita yang banyak. Dan dari Qatar itu 18 juta. Terus kemarin saya sampaikan kepada Bapak BPD yang sifatnya ini menyusul yang dalam RAPB atau kemarin dalam penetapan anggaran yang pertama itu kita nggak sampaikan, yaitu lomba YouTuber. Nah, karena kemarin ada lomba YouTuber dan dari Qatar itu secara mengikuti ataupun mempunyai inisiatif untuk mengikuti lomba YouTuber, makanya diadakan satu belakang untuk penambahan keuangan Qatar itu dalam satu bentuk lomba YouTuber. Itu yang terrealisasi dari 18 juta, 17 juta, 757.000 rupiah, sisa 243. Semuanya terlaksana. Nomor 1, pelatihan. Kemarin yaitu ditentukan pelatihan tugas senilai 10 juta, peningkatan kapasitas. Di sini ada pelatihan PPKD, pengelola keuangan desa, ada peningkatan kapasitas aparatur desa, dan juga ada BIMTEK PPKD yaitu senilai 32 juta. Bidang 5, desa menganggarkan siaga bencana 20 juta, itu tidak terrealisasi, alhamdulillah buatan bencana. Terus untuk yang lain yaitu BLTDD anggaran 300.000 rupiah untuk 50 KPM kali 12 bulan 180 juta. Terrealisasi periode pertama bulan Januari sampai Maret 45 juta, periode kedua bulan April sampai Juni 45 juta, periode ketiga bulan Juli sampai September 45 juta,
Periode keempat bulan Oktober sampai November 30 juta. Periode terakhir bulan Desember kemarin 1 bulan 15 juta. Total 180 juta terrealisasi semua. Untuk anggaran 2026 insya Allah tetap dianggarkan sama 50 KPM. Semoga dananya cukup. Dari kelima bidang semuanya sudah dipaparkan. Kira-kira sudah cukup jelas ya, atau mungkin ada yang ingin menyampaikan beberapa hal mungkin terkait dari penyampaian kelima bidang monggo. Pas ya, kalau pas berarti nanti bisa kita tetapkan. Terima kasih. Oke, dicatat dari sekretaris. Tetap itu nanti akan disikapi di pemerintahan desa ini. Yang penting sore ini kita bisa menetapkan untuk APBD tahun 2026. Oke, dengan demikian